Allah memberi kita kesehatan lahir, kesehatan batin, dan memberi kita hidayah sehingga kita mau belajar dan malam ini merasakan nikmatnya akal dan nikmatnya sehat. Berarti harus kita syukuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah. Saya awali dari kita para pembelajar. Ini yang sedang belajar. Perhatikan yang pertama, yuk ditata niatnya. Saya bolak-balik menyampaikan ini. Teman-teman mungkin juga bosan saya bolak-balik pesan niat, tapi memang intinya orang belajar diawali dari niat. Nah, kalau niat sudah benar kan nanti hasilnya juga akan benar, akan baik. Kalau menurut Syekh Nawawi, tujuannya orang belajar atau tujuannya pendidikan itu paling tidak ada 4. Jadi ayo kita niati kalau kita belajar punya 4 komponen ini. Yang pertama apa? Memperoleh ridho dari Allah. Jadi nawa itu kita cari ilmu semoga mendapatkan ridho dari Allah. Kalau sudah dapat ridhonya Allah, insya Allah kita akan bertemu kebahagiaan-kebahagiaan, khususnya kebahagiaan akhirat. Jadi niat vertikalnya ini. Kemudian yang kedua, niatlah untuk mencerdaskan diri sendiri dan orang lain. Jadi pendidikan itu kita ingin cerdas, bareng-bareng orang lain juga biar cerdas. Belajar dan mengajar. Kemudian yang ketiga, kita niati dengan belajar, dengan cari ilmu ini menghidupkan dan meninggikan Islam lewat jalan ilmu. Kalau kita meninggikan Islam, menghidupkan Islam lewat jalan ilmu, insya Allah hasilnya juga positif dan pasti baik, pasti benar. Kan ada orang-orang, mungkin 1-2 teman saudara kita yang ingin menghidupkan Islam, meninggikan Islam di jalan yang lain. Tapi hati-hati karena kadang-kadang jalan yang lain itu terkontaminasi macam-macam. Bahkan ada yang ingin menghidupkan, meninggikan Islam dengan jalan misalnya kekerasan. Ada yang menghidupkan, meninggikan Islam dengan jalan menjatuhkan yang lain. Menghidupkan, meninggikan Islam dengan jalan berselisih, berkonflik dengan yang lain dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut Syekh Nawawi lebih positif, lebih bagus kalau kita menghidupkan dan meninggikan Islam dengan jalan ilmu. Di beberapa kesempatan saya sampaikan peradaban-peradaban besar dunia itu dia dominan menguasai dunia pada zamannya, kuncinya ada pada penguasaan ilmu pengetahuan. Termasuk ketika dulu Islam jaya. Islam jaya dulu juga jalurnya jalur ilmu pengetahuan. Sehingga orang-orang dari seluruh penjuru dunia ingin belajar ke kita. Maka cara ini bisa kita ikuti sekarang. Ayo kita hidupkan, kita tinggikan Islam lewat jalur ilmu. Jadi jadikan ini salah satu niat kita saat belajar. Yang keempat, bersyukur atas nikmat akal dan nikmat kesehatan. Kita sempat belajar malam hari ini, termasuk kita mau belajar, itu adalah nikmat yang luar biasa dari Allah. Allah memberi kita kesehatan lahir, kesehatan batin, dan memberi kita hidayah sehingga kita mau belajar dan malam ini merasakan nikmatnya akal dan nikmatnya sehat. Berarti harus kita syukuri. Nawa itu kita belajar mencari ridho Allah biar kita pinter, biar kita cerdas,
bisa menghidupkan dan meninggikan Islam lewat jalur ilmu, sekaligus menunjukkan rasa syukur kita atas nikmat akal dan nikmat kesehatan. Baik, teman-teman, kita awali kajian kita tentang Syekh Nawawi ini, khususnya dalam tema-tema tasawuf, dalam hal yang berhubungan dengan tasawuf. Seperti saya bilang tadi, kita milih beberapa yang mungkin relevan untuk yang minat dengan kajian tasawuf. Dan kemudian kalau teman-teman memang berminat, ya silahkan diperdalam sendiri. Tadi sudah saya sebut kitab-kitab tasawuf yang ditulis oleh Syekh Nawawi, antara lain Salalim Al-Fudola, kemudian Qomi Utuyan, dan juga Nasoihul Ibad. Kita awali pertama dari Salalim Al-Fudola. Saya ambil isu dasarnya dulu dari Salalim, yaitu keterkaitan antara syariat, thariqat, dan hakikat. Ini 3 istilah yang dibahas oleh banyak sufi. Karena rupanya banyak orang yang salah paham terhadap tasawuf. Dianggapnya tasawuf itu sudah anti syariat. Tidak menjalankan syariat lagi. Dianggapnya orang-orang sufi itu sudah merasa makomnya tinggi sehingga sudah tidak mau syariat lagi. Padahal kalau teman-teman jeli menjelajah banyak gagasan-gagasan tasawuf, selalu saja disebut ada keterkaitan antara syariat, thariqat, dan hakikat. Syariat itu berarti ketetapan-ketetapan Allah untuk kita jalankan, termasuk larangan-larangannya untuk kita tinggalkan, yang itu disebut dalam Al-Quran dan Sunnah. Wilayahnya adalah wilayah fikih. Sholat, zakat, puasa, sedekah, wudu, dan lain sebagainya. Ini namanya syariat. Ada dasarnya Al-Quran, ada dasarnya Sunnah. Semua perilaku kita sebagai seorang yang beragama, seorang Muslim, harus punya dasar, punya akar dalam syariat. Tidak boleh ngarang sendiri. Cuma syariat ini akan hanya jadi formalitas, tidak punya nilai, tidak ada rasanya, bahkan mungkin dangkal kalau tidak diperdalam lewat jalur thariqat. Thariqat ini semacam dimensi batinnya syariat. Makanya Syekh Nawawi mendefinisikannya pendalaman pelaksanaan syariat. Jadi ketika orang menjalankan syariat, dia akan sempurna, dia akan mendalam kalau dilanjutkan ke jalur thariqat. Apa sih kalau tadi syariat itu fikih? Apa sih lahannya thariqat? Lahannya thariqat itu riyadhah, katanya Syekh Nawawi. Latihan spiritual, latihan batin. Menguatkan batinnya. Misalnya, kalau di situ contohnya memperbanyak ibadah sunnah, memperbanyak zikir, mengurangi makan, mengurangi tidur demi lebih dekat pada Allah. Ini namanya riyadhah, melatih batin kita biar dekat dengan Allah. Jadi itu jalur selanjutnya dari thariqat yang sifatnya pendalaman pelaksanaan syariat. Jadi ibadah yang kita lakukan kepada Allah itu harus lahir dan batin.
Yang lahir namanya syariat, yang batin namanya thariqat. Thariqat di sini definisinya agak berbeda dengan thariqat-thariqat yang sudah jadi lembaga. Itu nanti kita jelaskan tersendiri. Tapi yang dimaksud thariqat di sini itu pendalaman terhadap pelaksanaan syariat dalam aspek batinnya. Nah, ibadah kita pada Allah kalau utuh syariat dan thariqatnya, kita akan mendapatkan anugerah dari Allah namanya hakikat. Jadi hakikat ini kalau Imam Ghazali menyebutnya ma'rifat. Terbukalah segala rahasia, terbukalah hakikat dari kehidupan ini, terbukalah hal-hal yang tersembunyi yang selama ini tidak tampak. Dan itu semua dianugerahkan oleh Allah pada kita. Jadi melahirkan kesadaran hakikat. Ini buahnya syariat dan thariqat. Kalau syariat dan thariqatnya beres, Allah menganugerahkan hakikat. Syekh Nawawi menggunakan pralambang, menggunakan isyarat. Syariat itu seperti perahunya, thariqat itu adalah lautnya, dan hakikat itu seperti mutiara yang tersembunyi. Tadi disebut syariat harus ada. Iya, kalau syariat itu ibaratnya perahu. Kalau tidak ada perahunya, ya kita tidak bisa mengarungi lautan. Kalau kita tidak bisa mengarungi lautan, tidak bisa kita mengambil mutiara. Maka syariat harus ada, perahu harus ada. Cuma kalau perahu ini tidak dinaiki, tidak dipakai untuk menyeberangi lautan, mengarungi lautan juga tidak ada gunanya. Nah, lautan inilah thariqat. Ibadah yang lahir dan batin, perahu dan lautan. Kalau sudah naik perahu, mengarungi lautan, maka ada kemungkinan kita menemukan mutiara. Tidak bisa dijujuk tiba-tiba hakikat, tiba-tiba ngambil mutiara saja. Tidak pakai perahu, tidak pakai lautan. Jadi kita ikuti alur berpikirnya Syekh Nawawi bahwa menjalankan laku batin itu harus ada dasarnya syariat dan nanti ada buahnya hakikat setelah menyempurnakan amal lewat thariqat. Oke, ini bisa dilihat di Salalim Al-Fudola. Terus, kalau sudah ngerti petanya syariat, thariqat, hakikat, sekarang saatnya melakukan perjalanan di dunia sufi, menempuh jalan sufi. Ini nanti Syekh Nawawi dalam Salalim Al-Fudola memberi 9 wasiat yang harus diperhatikan oleh mereka yang berminat untuk menempuh jalan batin. Mari kita lihat satu-satu yang 9 ini. Siapa tahu bermanfaat untuk kita. Karena kalau mau diteliti, banyak problem-problem hidup kita itu bukan karena dimensi lahiriahnya yang kacau, tapi semuanya berawal dari batin kita yang tidak tergarap serius. Maka tema-tema sufi seperti yang kita bahas malam hari ini menurut saya penting untuk membawa harmoni dan kestabilan dari banyak kekacauan-kekacauan yang terjadi di sekeliling kita hari ini. Nah, yang pertama harus ditempuh oleh siapapun yang berminat menggarap batinnya adalah taubat.
Taubat ini tema yang dibahas oleh hampir semua sufi dan merupakan gerbang pertama yang harus dilalui oleh para salikin yang berjalan di jalan sufi. Taubat itu berarti sadar bahwa dirinya punya banyak salah, banyak dosa. Setelah sadar, memohon ampun kepada Allah. Setelah mohon ampun, niat secara sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang sudah dilakukan. Kemudian yang keempat, kalau itu menyangkut haknya orang lain, yang kita langgar atau kita ambil, maka dalam ranah taubat harus kita kembalikan hak orang lain itu. Jadi taubat itu variabelnya 4, ada penyesalan, ada mohon ampun, ada niat yang sungguh-sungguh untuk tidak mengulang, dan ada mengembalikan hak orang lain kalau ada yang terambil atau terikut. Kalau menyesal mungkin agak mudah, karena kita juga sering menyesal kalau melakukan dosa. Mohon ampun ya dengan mengucapkan istighfar pada Allah di banyak kesempatan. Nah, yang ketiga ini yang agak berat. Niat dan berusaha sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi. Kadang-kadang niat untuk tidak mengulangi saja kita ini ragu-ragu. Apa bisa ya Pak, saya nanti tidak ngulang lagi. Melihat watak saya kok ya susah. Kalau niat saja tidak berani, ya tobatnya jadinya tidak utuh. Tidak taubatan nasuha. Harus berani niat. Saya niat Pak, untuk mati-matian biar dosa ini tidak terulang lagi. Ya bahwa mungkin nanti kepeleset lagi, semoga tidak karena disengaja. Karena kalau disengaja kan sejak tadi sudah menguatkan tekad. Kalau sejak awal tidak berani jamin akan tidak mengulangi lagi, ya namanya tidak jadi tobat. Tobat itu berjanji tidak mengulangi lagi. Jadi menyesal, minta ampun, niat tidak mengulangi lagi, dan mengembalikan haknya orang lain. Jalan pertama, sebelum semua kualifikasi yang lain kita jalankan, ini harus beres dulu. Taubat. Kalau sudah taubat, jalan sufi yang kedua. Ridho dengan pemberian Allah yang kita sebut dengan istilah qanaah. Jadi qanaah ini kondisi jiwa kita yang menerima apapun pemberian dan keputusan Allah terhadap diri kita. Ini namanya qanaah. Ciri paling mudah jiwa kita itu jiwa qanaah atau tidak. Orang qanaah itu biasanya tidak banyak mengeluh, tidak banyak komplain, tidak banyak protes tentang situasi dan kondisi yang dia dapatkan, yang dia hadapi. Apapun yang menimpa dianggap sebagai anugerah ketetapan dari Allah. Nah, itu kalau kita nyampe punya jiwa semacam ini, berarti kita sudah punya jiwa qanaah. Menerima apapun keputusan Allah. Tidak mudah mengeluh, tidak mudah komplain, tidak mudah protes. Ridho. Nah, ini jalan kedua. Termasuk qanaah juga lebih memilih hal-hal, perkara-perkara, tindakan-tindakan yang utama
dibandingkan yang tidak utama, meskipun seandainya yang tidak utama ini boleh secara syariat. Tidak lagi levelnya halal haram, tapi levelnya sudah utama, tidak utama. Tidak utama itu boleh, cuma tidak utama, tidak kualitas nomor satu. Perbuatan kualitas nomor satu itu perbuatan utama. Kita dipukul orang, itu boleh kalau ingin balas. Kalau dalam agama namanya kisos. Secara syariat, membalas sesuai kadar perbuatan itu boleh, tapi ada yang lebih utama apa? Memaafkan. Orang yang jiwanya qanaah itu, yang dipilih yang memaafkan ini loh. Cirinya apa, Pak? Perbuatan itu utama atau tidak utama? Kalau Syekh Nawawi di situ menyebut perbuatan itu utama kalau dia berhubungan dengan kebutuhan kita, kemenangan kita, kebahagiaan kita di akhirat. Jadi kalau ada dua hal, yang ini manfaat untuk dunia, tapi kalau yang ini kita ambil manfaatnya untuk akhirat. Biasanya perkara yang lebih utama itu yang untuk akhirat ini. Dunia kalah sebentar tidak apa-apa, berapa sih panjangnya umur kita di dunia? Kita sulit di dunia sebentar tidak masalah. Karena walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang akhirat jauh lebih utama. Jadi jalan sufi yang kedua adalah pembentukan jiwa yang qanaah. Ridolah, terimalah semua keputusan Allah. Pilihlah hal-hal dan tindakan yang utama. Ini jalan yang kedua. Jalan yang ketiga yang harus kita tempuh sebagai seorang sufi adalah zuhud. Zuhud ini seperti qanaah, kondisi jiwa. Kalau zuhud, orang yang jiwanya zuhud ini orang yang Allah nomor satu dalam hidupnya. Dunia dan seisinya rankingnya di bawah Allah. Tidak mungkin orang yang zuhud ini menukar kedekatannya dengan Allah dengan hal-hal yang duniawi, dengan hal-hal yang tidak penting. Jadi orang zuhud itu kalau definisinya Syekh Nawawi, orang yang mampu meninggalkan segala sesuatu yang membuat dirinya lalai dari Allah. Ini juga mirip dengan qanaah tadi. Jiwa seorang zuhud itu jiwa yang siap menderita, siap mendapat apa saja, asal tidak jauh, tidak kehilangan Allah. Katanya Syekh Nawawi cirinya 3. Orang yang jiwanya zuhud itu yang pertama orang yang tidak bahagia hanya karena memiliki dan tidak bersedih hanya karena kehilangan. Maksudnya apa? Orang yang zuhud itu dapat sesuatu itu juga tidak gembira-gembira amat, kehilangan sesuatu juga tidak sedih-sedih amat. Tidak merasa sangat kehilangan sehingga depresi, stres, dan juga tidak merasa sangat senang mendapatkan sesuatu sehingga terlena, euforia, malah jauh dari Allah. Ciri pertama ini. Kita kan kadang-kadang masih labil, masih naik turun. Kedekatan kita dengan Allah antara lain cirinya yaitu tadi. Kita sering bahagia yang over ketika mendapatkan sesuatu atau bersedih yang over ketika kehilangan sesuatu. Kalau kita semacam ini berarti jiwa kita belum jiwa yang zuhud. Ciri kedua, seorang yang zuhud itu tidak terpengaruh oleh pujian dan cacian.
ada orang muji, dia tidak wow, hebatnya aku, atau wah, luar biasanya aku. Dan ada orang mencaci, ada orang mengkritik, dia tidak drop, dia tidak marah, dia tidak kemerungsung, biasa saja. Kadang-kadang kalau kita yang masih muda ini, kalau dipuji sering terlena, kalau dicaci, dikritik, marahnya luar biasa. Kalau postingan kita apa, terus ada yang komentari jelek, atau ada yang ngasih jempol bawah, oh itu kan kita sudah panas. Kalau ketemu orangnya, pingin saya jelaskan Pak detailnya, pingin saya jawab Pak, itu berarti kita masih terpengaruh oleh pujian dan cacian. Orang yang masih mudah terpengaruh ini biasanya sebenarnya dia belum menemukan kemantapan dalam hatinya tentang kebenaran atau kebaikan yang dia miliki. Kalau kita yakin benar, itu dipuji atau dicaci, tidak akan goyah. Kalau kita yakin baik, dipuji atau dicaci, tidak akan goyah. Biasanya yang membuat goyah itu karena kita sendiri tidak terlalu yakin dengan kebenaran dan kebaikan yang kita miliki. Kalau sudah yakin, ya tidak kaget ada orang muji, alhamdulillah semua bukan jasaku, tapi semua adalah anugerahnya Allah. Ada orang mencaci, ada orang mengkritik, alhamdulillah aku dapat kesempatan untuk evaluasi. Jangan-jangan memang ada yang keliru. Sehingga setelah ini aku bisa memperbaiki diri. Tidak terpengaruh lagi. Ini berarti jiwa yang zuhud. Yang ketiga, cirinya orang zuhud itu karena sudah punya ciri 1 dan ciri 2, orang zuhud ini biasanya hidupnya gembira. Kenapa gembira? Ya karena sudah stabil. Tidak kaget kalau dapat sesuatu, kemudian tidak sedih kalau kehilangan sesuatu, tidak terpengaruh oleh pujian dan cacian, ya pasti saja dia gembira, hidupnya stabil, tenang, ada apa-apa tidak kaget. Jalan sufi yang ketiga, zuhud. Jadi, ayo tobat, mari membentuk jiwa yang qanaah. Yang ketiga, mari membentuk jiwa yang zuhud. Yang keempat, untuk menempuh jalan sufi, kita harus tidak bosan menambah ilmu, tidak bosan belajar ilmu syariat. Kalau pakai istilahnya Syekh Nawawi. Ilmu syariat itu menurut Syekh Nawawi ada 3. Yang pertama, membahas tentang hal-hal lahiriah yang harus kita jalankan. Apakah itu ibadah, apakah itu muamalah. Ilmunya namanya ilmu fikih. Tentang wudhu, tentang sholat, tentang zakat, tentang haji. Nah, ini namanya ilmu fikih. Belajar tentang peribadatan dan muamalah kita di hadapan Allah dari aspek fisiknya, lahiriahnya. Harus tahu ini. Kalau ini tidak tahu, nanti tidak ada dasarnya. Tadi kan di depan dasarnya orang nyampe ke makom hakikat itu harus didahului oleh tarekat yang didasari oleh syariat. Maka harus kenal ilmu yang pertama ini, fikih. Dan juga harus kenal ilmu yang kedua, ilmu akidah. Akidah ini berhubungan dengan keimanan. Kenapa ini penting? Ya karena dasarnya semua perilaku agama itu akidah. Keimanan kita pada Allah. Jangan sampai nyeleweng, jangan sampai tidak sadar musyrik, tidak sadar kufur, tidak ngerti bahwa sudah melakukan kekufuran atau kemusyrikan,
atau kebid'ahan, atau dan macam-macam. Ilmunya namanya ilmu tauhid atau ilmu akidah. Harus belajar ini juga. Selain belajar ilmu fikih, harus belajar ilmu akidah. Plus yang ketiga yang juga sama-sama wajib, yaitu belajar ilmu tasawuf. Dalam rangka apa? Kalau tadi fikih ini lahiriahnya, tauhid ini membahas dasar keimanannya, kalau tasawuf urusan hati dan batinnya. Tasawuf ini penting biar fikihnya tidak formalitas dan lahiriah saja. Tanpa tasawuf bisa-bisa lahirnya bagus, dalamnya rusak. Dan itu merusak amaliyah lahir. Sholatnya bagus, tapi kok ya terus riak. Hanya untuk pamer saja. Hancurlah nilai dan pahalanya sholat. Hajinya sih luar biasa, bolak-balik. Tapi kok ya terus jadi orang sombong, merasa lebih dari yang lain. Rusaklah pahala keutamaan haji yang dia lakukan. Zakat tidak berhenti-berhenti, sedekah, infak, membantu tetangganya yang fakir miskin. Tapi kok masih ada dengki. Rusaklah dimensi batinnya dan amaliyah lahirnya otomatis juga ikut rusak. Maka ilmu tasawuf penting untuk menjaga ini semua. Jadi menurut Syekh Nawawi yang keempat, seorang yang berjalan di jalan sufi harus tetap mau belajar, nambah wawasan, meluaskan ilmu. Jangan merasa, wah saya sudah makrifat ini Pak, tidak perlu belajar lagi. Saya sudah kasaf ini Pak, ilmu ini laduni kabeh, tidak butuh belajar lagi. Tidak. Coba teman-teman perhatikan para sufi, para ulama sampai tua, bahkan sampai meninggal, masih aktif berkarya, masih aktif ngaji, masih aktif belajar. Karena manusia tidak ada yang sempurna, tidak ada yang final 100% mutlak, tidak ada. Selalu ada kurangnya, selalu ada keplesetnya, selalu ada lemahnya. Maka harus mau terus belajar nambah ilmu. Kalau tidak mau nambah ilmu, ya nanti macet dengan segala kelemahan dan kekurangannya, tidak naik-naik kelas. Ini jalan yang keempat. Jalan sufi yang kelima adalah gemar, hobi dengan menjalankan yang sunnah-sunnah. Pak, saya cita-citanya sufi, Pak, tapi kalau sholat malam kok berat ya Pak? Sholat rawatib enggak pernah Pak. Puasa juga ya kalau Ramadan aja Pak. Nah, yang semacam ini berarti tidak gemar dengan yang sunnah-sunnah. Seorang sufi itu biasanya cinta, gemar, hobi dengan yang sunnah-sunnah. Kalau teman-teman membaca riwayat hidup, biografi para aulia, para ulama itu coba diperhatikan. Ada yang kalau malam sholat sekian ratus rakaat, ada yang zikir tidak berhenti-berhenti, ada yang menghatamkan Quran sekian hari sekali, dan seterusnya, semacam-macam. Menunjukkan bahwa mereka sangat gemar dengan hal-hal yang sunnah. Jadi hidupkan ini kalau kita memang ingin menempuh jalan sufi. Sufi kok tidak suka yang sunnah-sunnah, pokoknya yang wajib-wajib tok wis cukup. Berarti belum mantap niatnya untuk menempuh jalan sufi. Karena seorang sufi itu seorang yang sangat cinta dengan Allah, ingin selalu bersama Allah, ingin selalu dekat, ingin selalu bersama. Sehingga apapun media, apapun momen yang memungkinkan untuk dekat dengan Allah dimanfaatkan sebaik-baiknya. Termasuk yang sunnah-sunnah ini. Di antara
kegemaran pada yang sunnah adalah memperhatikan adab serta akhlak. Menurut Syekh Nawawi, adab ini ada 4. Yang pertama, adab syar'i. Yang kedua, adab tabi'i. Yang ketiga, adab kasbi. Yang keempat, adab sufi. Ini berarti apa? Ayo memperhatikan 4 hal ini. Biar kita masuk dalam kategori orang yang akhlak dan adabnya baik. Yang pertama apa? Adab syar'i. Adab syar'i itu berarti ayo memperhatikan teknis, syarat, rukun, aturan main yang benar saat kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini namanya adab syar'i. Cara wudhu yang benar, cara sholat yang benar, cara haji yang benar. Nah, ini namanya adab syar'i. Yang kedua, adab tabi'i. Adab tabi'i ini maksudnya apa? Membentuk karakter. Ayo jadi orang yang jujur. Ayo jadi orang yang penyayang. Ayo jadi orang yang pemaaf. Ini namanya adab tabi'i. Ini juga harus diperhatikan untuk membuat kita jadi orang yang beradab serta berakhlak. Yang ketiga, adab kasbi. Adab kasbi ini cara kita, upaya kita untuk memperoleh sesuatu dalam hidup. Cara kita cari uang, cara kita cari ilmu, cara kita, dan lain sebagainya. Kasab itu kan artinya memperoleh. Kita punya target, punya cita-cita, punya keinginan duniawi, maka harus kita perhatikan cara memperolehnya. Itu namanya adab kasbi. Yang keempat, adab sufi. Kalau adab sufi ini hubungannya dengan akhlak yang diajarkan dalam tasawuf. Misalnya adab sufi itu mata dipakai untuk melihat apa, jangan melihat apa. Tangan dipakai untuk apa, jangan dipakai untuk apa. Di banyak tema sufi sering kita bahas. Atau silakan dicek misalnya di Bidayatul Hidayah. Itu seperti kemarin. Hidung, apa yang harus dilakukan dan jangan dilakukan. Telinga, apa yang harus dilakukan dan jangan dilakukan. Nah, ini namanya adab sufi. Jadi di antara hobi kegemaran seorang sufi pada yang sunnah adalah perhatian terhadap akhlak serta adab. Yang itu isinya adab syar'i. Ayo diperhatikan cara teknis, metode yang benar untuk menjalankan syariat Allah. Yang kedua adab tabi'i. Ayo membentuk karakter kita dengan karakter akhlak yang karimah, akhlak yang mulia, yang baik. Ada adab kasbi. Ayo melakukan sesuatu, memperoleh sesuatu dengan cara yang beradab, dengan cara yang baik. Dan ada adab sufi.